Jajaran Polsek Martapura Timur, Kabupaten Banjar, amankan 2 orang yang kedapatan memiliki narkotika jenis sabu. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan menertibkan warung yang kedapatan menjual gas LPG 3 kg. Di akhir segmen, kami akan mengajak Anda menikmati keindahan pantai perbatasan di Tanah Bumbu yang menawarkan pasir putih dan jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Selamat pagi pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini, Senin 3 Juni 2024. Bersama saya Riana Anissa, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Jajaran Polsek Martapura Timur, Kabupaten Banjar, amankan 2 orang yang kedapatan memiliki narkotika jenis sabu beberapa waktu lalu. Selain mengamankan 2 orang tersangka, polisi juga turut mengamankan barang bukti sabu sebanyak 3 paket kecil, handphone, dan 1 buah kendaraan roda 2. Sebanyak 3 paket narkotika jenis sabu dalam ukuran kecil berhasil diamankan oleh jajaran Polsek Martapura Timur, Kabupaten Banjar dari tangan 2 orang tersangka beberapa waktu lalu. Kedua tersangka berhasil dibekuk di wilayah Desa Antasan Senor saat para petugas tengah melakukan patroli rutin dan mendapati 2 orang yang mencurigakan. Kapolsek Martapura Timur, Ibda Bagus Vika Covalianton mengatakan, setelah digeledah oleh petugas, kedua tersangka kedapatan memiliki barang haram narkotika jenis sabu dan keduanya langsung diamankan ke Polsek Martapura Timur. Ada 2 orang yang kita duga membawa narkotika, terus kita lakukan penggeledahan dan kita amankan narkotika jenis sabu. Berapa banyak Pak? Ada 3 paket. Menurut informasi mereka pemain lama. Jadi pengedar ini Bang? Ini kita sangkakan dengan pasal 114 dan 112 pengedar. Dengan hukuman ancaman hukuman bisa 5 tahun. Patroli rutin juga selalu dilakukan oleh jajaran Polsek Martapura Timur di wilayah hukum mereka agar memastikan kondisi aman, nyaman, dan damai. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Sementara itu, Satgas Peti PT Antang Gunung Meratus bersama personil gabungan melakukan patroli rutin di lokasi Blok 1 Desa Rampah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, Kamis sore. Patroli ini dilakukan guna mencegah penambangan tanpa izin atau peti di wilayah tersebut. Guna mencegah penambangan tanpa izin, puluhan petugas gabungan berpatroli sekaligus memasang plang peringatan di kawasan konsesi PT Antang Gunung Meratus di Blok 1 Desa Rampah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, Kamis sore. Petugas gabungan terdiri dari Polhut Dinas Kehutanan Kalsel, Pamopfit Polda Kalsel, Subdenpom Kandangan, Denpom 62 Banjarmasin, serta Satgas Peti PT AGM. Kanit Intelijen Polhut Kalsel, Rifi Hamdani menjelaskan kegiatan gabungan tersebut sebagai bentuk pencegahan penambangan tanpa izin di kawasan hutan. Untuk pelanggaran kehutanan di wilayah Kabupaten Banjar bisa kita minimalisir. Karena dengan adanya kegiatan patroli yang sering kita lakukan, baik dari teman-teman KPH Kabupaten Banjar sendiri ataupun dari gabungan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara kuasa hukum PT AGM Suhardi menambahkan, larangan penambangan liar melingkupi dalam dan luar kawasan hutan konsesi. Menurutnya berdasarkan informasi yang didapat, sempat terjadi penambangan tanpa izin di Blok 1. Akhirnya pihaknya melakukan penanaman kembali atau reklamasi di kawasan tersebut. Wilayah PKP 2B AGM
itu terjaga dengan aman daripada aktivitas ilegal. Di mana selain dari PKP 2B di sini juga ada kawasan hutan produksi. Nah, artinya AGM selain pemegang izin juga pemegang PPKH dalam kawasan hutan. Di mana dalam hal ini kewenangan langsung dari pihak Dinas Kehutanan yaitu Polhut. Kanit 1 Audit Pamopfit Polda Kalsel, Kompol Rohim S menambahkan, patroli objek vital nasional PT AGM untuk menindaklanjuti arahan Kapolda Kalsel agar tidak ada lagi penambangan tanpa izin. Pihaknya juga memasang pelang larangan aktivitas penambang tanpa izin. Jadi mulai dari Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Yasis sampai Kabupaten Barape di AST. Jadi intinya di sini tetap yaitu melakukan kegiatan antisipasi supaya tidak terjadi peti tambang liar. Diketahui sanksi bagi penambangan liar diantaranya pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam pasal tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan menertibkan warung yang kedapatan menjual gas LPG 3 kg. Infonya saat lagi hanya di iNews Kalsel. Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Today's officials are from Germany, led by an outstanding goal for it's Ronaldo. Oh, that's wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up. UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lagi istilah apalagi Jin error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkereta tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan menertibkan warung yang kedapatan menjual gas LPG 3 kg. Penertiban ini dilakukan karena banyaknya keluhan warga yang sulit mendapatkan gas di pangkalan. Berbagai upaya pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk melancarkan distribusi gas LPG 3 kg di wilayahnya
Namun hingga saat ini gas tabung melon untuk masyarakat miskin itu masih sering membuat kerepotan warga dan pelaku UMKM. Untuk menyikapi masalah ini, pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran akan menertibkan warung yang kedapatan menjual gas LPG 3 kg. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Tanah Laut Muhammad Kusri mengatakan, saat ini mereka tengah memonitor distribusi gas 3 kg apakah masih ada warung yang menjual gas bersubsidi tersebut. Menurutnya, jika nanti masih ada pemilik warung yang mengecer gas 3 kg, pihaknya akan mengusut dari mana mereka memperoleh gas bersubsidi itu. Kemudian kita lanjut ke warung-warung ataupun toko. Jadi nanti kalau ada toko kedapatan masih menjual lagi, maka kami akan kita telusuri kemana warung tersebut belinya. Kalau memang membeli LPG 3 kg-nya nanti dari pangkalan, maka pangkalan juga akan kami proses. Betul habis di pangkalan gimana? Ya nyari di luar sampai pelihari. Di pelihari. Kalau di sini di warung-warung nggak ada? Ada tapi ya jarang. Kadang ada, kadang enggak. Kita terakhir dapat di warung harga 35. Di mana itu? Di Nusa Indah. Di daerah Nusa Indah. Udah lama lah Pak? Udah seminggu ini. Sementara itu, salah seorang pemilik pangkalan di Desa Gunung Melati mengatakan setiap bulannya ia menerima hingga 1.000 tabung gas. Namun ia mengaku semua gas LPG 3 kg yang diterima disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Warga semua. Berapa jatahnya per bulan? Minimal kami jatahnya 1.000, tapi ada pengurangan untuk agen karena ada cuti bersama atau apa dibagi sama bisa kurang dari 1.000. Penertiban distribusi gas bersubsidi ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama oleh pemerintah Kabupaten Tala, termasuk mengamankan penyelewengan gas bersubsidi atau pangkalan yang menjual di atas harga head, hingga merazia warung-warung yang berjualan gas 3 kg. Selain itu, beberapa pemilik pangkalan pernah disidang tipiring di PN Plehari dengan denda hingga puluhan juta rupiah. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, embung yang berada di Desa Guntung Besar yang dulu sempat dijadikan lokasi wisata pemancingan, kini kondisinya sangat memprihatinkan alias tidak terawat lagi. Guna menghidupkan lagi lokasi wisata ini, pihak Bumdes Mandiri Sejahtera dan Pokdarwis tengah berupaya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat. Inilah lokasi embung yang sempat disulap menjadi objek wisata pemancingan yang berada di Desa Guntung Besar, Kecamatan Plehari. Embung yang berjarak sekitar 6 km dari kota Plehari ini kondisinya sudah tidak terawat lagi. Hanya gazebo yang terbuat dari kayu ulin yang masih berdiri dengan kokoh di salah satu sudut embung. Lapak-lapak tempat memancing sebagian sudah rusak. Begitu juga kamar kecil yang disediakan tidak jauh dari gazebo. Sedangkan kolamnya penuh dengan sampah kemasan makanan ringan dan air mineral. Karena tidak terawat lagi, rumput-rumput liar pun menghiasi kolam di antara daun-daun bunga teratai yang nyaris menutupi permukaan embung yang panjangnya 200 meter dengan lebar 50 meter. Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Guntung Besar, Marhan, mengatakan, saat ini pihaknya tengah berupaya untuk menghidupkan lagi embung yang pernah dijadikan tempat lomba memancing tahun 2014 lalu. Selain itu, Bumdes Mandiri Sejahtera dan Pokdarwis juga berupaya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah Desa Guntung Besar, mengingat Guntung Besar ditetapkan sebagai desa wisata. Caranya harus kita eksiskan agar bisa berkembang, seperti kita kan lihat orang dari desa lain itu bisa mengembangkan juga. Kenapa sih desa Guntung Besar nggak bisa mengembangkannya seperti mereka itu, walaupun dengan seadanya dulu. Apalagi di sini masuk desa wisata malah. Iya. Embung Guntung Besar yang dibangun pada tahun 2013 sempat ramai dikunjungi. Selain sebagai lokasi pemancingan, di embung ini juga terdapat area perkemahan. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Guna meningkatkan produksi pertanian, PT Pupuk Indonesia menggelar sosialisasi kebijakan pupuk bersubsidi dengan menghadirkan Dinas Pertanian di 13 kabupaten kota se-Kalsel di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis siang.
Kegiatan sosialisasi ini merupakan kolaborasi bersama Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kalimantan Selatan, Ombudsman, serta Satgasus Pencegahan Korupsi Polri. PT Pupuk Indonesia menggelar sosialisasi kebijakan pupuk bersubsidi dengan menghadirkan Dinas Pertanian di 13 kabupaten kota sekalsel di salah satu hotel di Banjarmasin Kamis siang. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kolaborasi antara PT Pupuk Indonesia bersama Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kalimantan Selatan, Ombudsman, serta Satgasus Pencegahan Korupsi Polri. Selain itu, acara ini juga diikuti tim Verval Kecamatan, pihak distributor, perwakilan kios, pengecer, serta kelompok tani. Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh mengatakan, pemerintah Republik Indonesia pada tahun anggaran 2024 menambah pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Selain itu, untuk penebusan pupuk bersubsidi bagi petani dapat dilakukan melalui aplikasi ePubers. Adapun integrasi pupuk bersubsidi yang sudah terimplementasi sekitar 27.000 kios resmi di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Selatan. Terus kemudian ePubers. Nah, saat ini masih ada beberapa provinsi yang dengan kartu tani juga ada ePubers, sehingga ini beberapa dinamika yang harus kita lakukan. Tapi intinya bahwa perubahan ini terus kita lakukan karena di bawah kendali dari Kemenko Perekonomian dan juga Kementan, kita berkolaborasi dengan baik, tim Vervalnya, kemudian tim PPL-nya, terus datimnya kita terus berkoordinasi. Sementara itu, staf ahli Kementerian Pertanian RI, Imam Wahyudi mengatakan, komitmen Menteri Pertanian dalam produksi harus meningkat. Untuk mencapai itu, salah satunya menambah subsidi pupuk bagi petani. Selain itu, ia meminta media mengawal dan memberitakan agar pupuk bersubsidi tepat sasaran. Komitmen dari Kementerian Pertanian, dalam hal ini dengan dipimpin Pak Amran Sulaiman, itu jelas bahwa produksi sekarang itu harus meningkat. Dan salah satu caranya adalah meningkatkan ketersediaan pupuk bersubsidi. Dan itu sudah berhasil dan disetujui Presiden. Berarti yang kedua sekarang adalah memastikan bahwa distribusi dari pupuk itu bisa benar-benar sampai ke petani dengan baik. Diketahui stok pupuk bersubsidi di wilayah Kalsel tercatat sebesar 31.245 ton, mencapai 1.520% dari ketentuan stok minimum. Adapun rinciannya untuk urea sebesar 9.389 ton, dan NPK sebesar 19.610 ton. Sedangkan jumlah stok urea non-subsidi sebesar 703 ton serta NPK non-subsidi sebesar 1.543 ton. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Perhelatan Musabakoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-21 tingkat Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu menjadi ajang penguatan silaturahmi antar warga di kecamatan ini. Bertindak sebagai tuan rumah, Desa Hidayah Makmur berusaha memberikan pelayanan prima agar seluruh kafilah dan peserta mengikuti seluruh perlombaan dengan nyaman dan aman. Tak hanya mengenang kembali pesan-pesan agama, MTQ Nasional ke-21 tingkat Kecamatan Simpang 4 di Desa Hidayah Makmur ini juga menjadi ajang penguatan silaturahmi antar warga di Kecamatan Simpang 4. Ribuan masyarakat dari berbagai sudut kecamatan berkumpul untuk menyaksikan acara beragam cabang perlombaan, sehingga menciptakan dan memperkuat ikatan sosial serta membangun rasa kebersamaan. Menurut Kepala Desa Hidayah Makmur, Rudi Hartono, meski terbilang desa baru hasil pemekaran barokah, pihaknya dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan tahunan ini. Musabakoh Tilawatil Quran kali ini diikuti 16 kafilah dari 14 desa dan 2 kelurahan dengan jumlah peserta mencapai 330 orang. Pada MTQ ini tuan rumah menggelar sebanyak 12 cabang perlombaan dan diikuti seluruh kafilah. Selain itu, MTQ ini juga sebagai ajang meningkatkan pengetahuan dan sumber daya manusia, khususnya di bidang seni baca Al-Quran dan pemahaman tentang isi Al-Quran. Serta yang tak kalah pentingnya, upaya membumikan Al-Quran, melakukan syiar kebaikan, serta melahirkan generasi Qurani sesuai moto Bumi Bersujud Menuju Tanah Bumbu Serambi Madinah. Kegiatan Musabakoh Tilawatil Quran di Kecamatan Simpang 4 dipusatkan di lapangan Jalan Damai Desa Hidayah Makmur dengan desain panggung yang megah. Ribuan masyarakat hadir dan menyaksikan semua cabang perlombaan begitu antusias. Selain memberikan wawasan keilmuan secara agama, perhelatan ini juga mampu menggerakkan roda perekonomian pelaku usaha kecil menengah.
Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Setelah ini, kami akan mengajak Anda menikmati keindahan pantai perbatasan di Tanah Bumbu yang menawarkan pasir putih dan jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. BWF Asian Tour 2024 live exclusive only on iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. Istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkerok tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Kabupaten Tanah Bumbu dikenal sebagai salah satu wilayah di Kalsel yang menawarkan banyak tempat wisata menarik. Selain alam pegunungan, sebagai kawasan pesisir, Tanah Bumbu juga dikelilingi banyak objek wisata pantai. Salah satunya pantai perbatasan yang menawarkan pasir putih dan jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Seperti apa keindahan wisata ini? Berikut liputannya. Bumi Bersujud memiliki sejuta pesona destinasi wisata pantai, dari Pagatan, Rindu Alam, Bunati, Angsana hingga Batu Buaya yang sudah populer di kalangan para pelancong. Dari sejumlah wisata pantai tersebut, ada satu pantai indah yang masih belum banyak dilirik wisatawan, yakni Pantai Perbatasan. Terletak di perbatasan Kecamatan Kusan Hilir dengan Kecamatan Sungai Loban, pantai ini berlokasi sangat strategis, persis berada di tepi jalan protokol Trans Kalimantan. Menawarkan pasir putih nan indah dan rindangnya jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai, menjadikan destinasi ini diminati para pengendara dan pengemudi untuk rehat serta bersantai sembari melepas penat. Memiliki panjang garis pantai hampir 1 km dengan pemandangan laut nan memanjakan mata, di pantai ini pengunjung juga bisa bersantai sambil menikmati fasilitas yang tersedia, seperti gazebo dan ayunan, sembari mencicipi air kelapa muda yang dijual para pedagang di sekitar lokasi. Sering nggak singgah di sini? Lumayan kalau lewat-lewat. Gimana suasana di sini? Ya ini sih enak kalau dipakai buat santai atau hilangin stres. Hilangin stres ya. Okay. Gimana pandangan Anda nih dengan pantai Betung ya namanya nih ya? Iya. Enak sih, sejuk. Apa yang paling menarik di sini?
view-nya. View-nya ya. Oke. Selain menawarkan pantai yang bagus serta suasana nyaman dan sejuk, yang lebih penting para pengunjung juga tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Tak heran pantai ini sangat diminati para pengendara dan ideal menjadi tempat mereka beristirahat. Rencananya tahun ini dinas terkait akan wacanakan pembenahan dengan membangun sejumlah fasilitas penunjang, serta bakal diluncurkan menjadi pantai rest area terpadu di Bumi Bersujud. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Sementara itu, Kabupaten Tanah Bumbu juga menyimpan segudang potensi pariwisata menakjubkan. Selain populer dengan wisata pantainya, Bumi Bersujud ternyata memiliki destinasi pegunungan yang menawan. Di antaranya air terjun Pal 20 di Desa Mekarsari di Kecamatan Simpang Empat. Wisata air terjun Pal 20 berada di Jalan Kodeko kilometer 20 Desa Mekarsari, Kecamatan Simpang 4, Tanah Bumbu, atau sekitar 30 menit dari pusat kota Batu Licin. Rasa lelah selama perjalanan melintasi rute terjal dan berliku hingga melintasi jalur perkebunan sawit terbayar dengan suasana alam yang sejuk nan asri. Rimbunnya hijau pepohonan dan suara gemericik air terjun membuat rasa penat seketika hilang dan menambah kesegaran suasana. Di bawah curahan air terjun setinggi 5 hingga 7 meter ini, terdapat batu-batu alam yang dimanfaatkan para pengunjung sebagai tempat pemandian. Air terjun yang bersumber dari mata air pegunungan biji besi ini membuat airnya selalu jernih dan segar. Keindahan alam dan eksotisnya air terjun Pal 20 menarik banyak minat wisatawan lokal dari dalam daerah maupun luar daerah hingga mancanegara untuk berkunjung. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini ngapain nih di sini? Ya, main liburan. Liburan ya. Iya. Udah berapa kali liburan ke sini? Pertama kali ini ke sini. Baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Gimana kesannya nih? Kesannya wah, seru. Asik di sini. Asik ya? Iya. Makanya di sini tuh lebih enak ya. Tempatnya ya. Tempat-tempat terjun seperti ini kan Jakarta nggak ada. Oke. Jadi alami ya di sini ya? Iya, di sini lebih alami. Bagus lah, indah banget. Kemakan lagi lah, lebih bagus. Oke, tapi senang ya apa berkunjung ke tempat-tempat alam seperti ini? Ya, senang banget. Meski pesona air terjun Pal 20 dinilai sempurna kealamiannya, namun pengunjung berharap objek wisata ini dikelola secara profesional. Fasilitas dan sarana patut dibangun untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan. Di antaranya penunjuk arah jalan, lokasi parkir yang representatif, ruang ganti baju, kamar mandi dan toilet, serta tempat sampah yang layak. Meski belum masuk daftar destinasi populer dan dikelola Pemda setempat, namun destinasi air terjun ini nyaris setiap hari ramai didatangi pengunjung. Selain untuk menikmati segarnya air pegunungan, sebagian besar pengunjung dari kalangan milenial lebih banyak menjadikan objek wisata ini sebagai latar belakang selfie. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Riana Anissa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.